simplify, simplify, simplify. Simplifying-nya ini yang sebenarnya paling susah gitu. Jadi Iya, gimana iya. how we can simplify things tapi at the same time message-nya juga tersampaikan. Kita juga mengerti memang ada tuntutan untuk ibaratnya mendapatkan pemasukan segala macam, revenue untuk media itu sendiri gitu. Tapi ada juga loh tugas journalism itu tuh untuk ini kan melaporkan semuanya. Selamat datang di Punggawa Lestari Spesial APMF 2024 dari Bali Nusa Dua Convention Center. Sudah hadir bersama saya siang ini Mas David Stefanov, Creative Director dari Saatchi Saatchi New York. Selamat siang Mas. Selamat siang, selamat siang. Makasih Selamat banyak siang, Mbak. untuk waktunya pada siang hari ini. Thanks for having me. Terima kasih udah mengundang. Iya, tadi kan saya kebetulan datang sesinya Mas David yang sangat inspiratif, seru banget project-project sebelumnya. Jadi sebenarnya karena series ini tentang Punggawa Lestari, intinya sih dari kami tuh ingin mengkomunikasikan pesan-pesan berkelanjutan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Iya. Jadi intinya sih kami ingin belajar Mas, apa sih tips-tipsnya gitu, karena ketika kita ngomongin pesan-pesan keberlanjutan yang ibaratnya ingin menggugah orang gitu ya, atau mengedukasi sesuatu yang sifatnya serius gitu. Iya. Itu kan kadang-kadang suka lewat begitu aja gitu ya. Iya. Kayak pesan-pesan dari kementerian apa gitu kan boring gitu ya. Ada maksudnya minum kopi dulu. lebih kaku aja gitu kan. Nggak se-fun kalau kampanye. Iya. Gitu. Ada tips-tips nggak sih Mas? Tips-tipsnya ya sebenarnya mungkin yang pertama itu mesti lebih mengerti target audience-nya dulu kali ya. Gitu kayak who you're talking to gitu loh. Jadi kan memang kita harus mengerti gitu. Kita ngomong sama siapa sih nih gitu. Nanti kita tailor communication-nya based on our target audience gitu. Kalau misalkan kita ngomong sama orang biasa atau mungkin bukan sama scientist atau siapa gitu, dan kita adjust. And this goes to my second tip, itu keeping it simple gitu. Always make sure gimana caranya kita bisa ngejelasin konsep ini sesimpel mungkin sampai siapapun yang mendengar pasti mengerti gitu. Okay. Simplify. Simplifying-nya ini yang sebenarnya paling susah gitu. Jadi gimana how we can simplify things tapi at the same time message-nya juga tersampaikan gitu. Dan terus yang pastinya yang terakhir ya kita harus membuat semuanya itu ya as engaging as possible. Iya. Karena mau nggak mau ini kan topik yang tadi Mbak bilang topik yang agak sulit gitu ya. Jadi tantangan itu sebenarnya itu gimana bisa bikin topik ini sesimpel mungkin and at the same time jadi engaging buat orang tertarik untuk mencari lebih tahu apa sih ini gitu. Kalau kita bisa ambil contoh kopi Lestari pada hari ini adalah sleeve-nya ini bisa ketika ditanam bisa menjadi tanaman bayam. Nah kira-kira Mas, mungkin pengunjung kopi kita nih banyak yang belum tahu nih. Kira-kira kalau Mas David ada ide nih biar lebih banyak yang tahu dan membawa sleeve-nya pulang dan menanam bayam. Jadi kalau kembali ke itu ya, jadi sleeve-nya ini adalah idenya itu sendiri gitu ya. Sleeve-nya ini adalah idenya. Jadi gimana caranya kita bisa mengamplifikasi message sebenarnya ini tuh bisa ditanam menjadi bayam loh gitu. Itu gimana caranya bisa membuat itu lebih menarik gitu ya. Maksudnya gimana orang-orang jadi bisa tahu nih. Kalau ini kan orang tertarik terus jadi langsung kayak they want to find out more about this. What is this about gitu. Iya, sekarang kan kayak ibaratnya harus kita jelasin nih satu-satu. Sleeve-nya dibawa pulang ya kalau ditanam. Nah, biar nggak sepanjang itu lebih efektif komunikasinya dan orang lebih tertarik. Wah, gimana ya? Maaf ya, PR-nya banyak Mas. ada beberapa cara sih. Cuma kan kalau kembali kita melihat misalkan
environment konteks, dalam konteks inilah ya, coffee place, terus juga ada ini seperti billboard seperti ini gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya membuat orang itu tuh jadi pengen tahu lebih tentang sleeve ini. Betul. Gitu. The first thing that we have to consider is what I would call the user journey. Iya. Jadi orang ini kalau abis dapat kopi itu dia bakal ngapain sih gitu, ya kan? Iya. Entah dia pasti bakal nuang susu atau udah dituang, atau dia pasti nambahin gula. Nambahin gula dia ngaduk. Terus abis dia ngaduk dia tutup ininya. Butuh sleeve-nya kan? Iya. Nah, sleeve-nya bisa ditaruh mungkin di tempat-tempat yang seperti ini gitu. Jadi kayak orang kan juga bingung kayak kenapa sih ini kok sleeve-nya mesti gua ambil dari board ini gitu. Mungkin begitu dia ambil ada message-nya di situ. Oh iya. Kan jadi dia merasa kayak message apa nih? Oh, ternyata ini. Jadi iya. kembali ke experience dari consumer itu gitu. Jadi kita put ourselves in their shoes juga gitu loh. Iya. Kalau kita bisa target relevant like touch points, nah disitulah bakal jadi lebih gampang untuk message itu diterima gitu. Iya, sebenarnya kan kalau dari kami gitu ya, atau dari Punggawa Lestari itu ini kan salah satu bentuk produk untuk mengkomunikasikan pesan yang ibaratnya bagaimana kita bisa melakukan hal kecil untuk sesuatu yang lebih baik untuk lingkungan, gitu kan. Iya, benar. Nah itu dari sekian panjang pesan itu, ketika itu menjadi produk sesimpel sleeve, tapi pesannya tetap nyampe, gimana sih gitu. Jadi menarik banget sih tadi jawaban Mas David bahwa produknya apa, kita pahami dulu. Betul. Bagaimana user journey tadi gitu ya. Iya, benar. Dan juga kayak tadi yang Mbak bilang soal itu kan yang Mbak jelasin itu kan the whole story gitu ya, the whole story. Nah, kuncinya adalah gimana kita bisa simplify that story in one sentence. Exactly. Nah, kalau if you can tell that story in one sentence, then you have something quite powerful. Challenge-nya di situ selalu. How you can condense everything that you can say in one sentence. Bukan cuma condense sih, tapi what is exactly that you want to say in one sentence gitu. Oke. Karena message sebanyak ini kalau dikasih bertubi-tubi, orang nggak bakal bisa terima. It's just how our brains work gitu loh. Yeah, kita tuh harus selalu kayak dapat satu nempel, terus kita baru kayak apa sih ini, then we'll find out more gitu loh. Jadi nggak bisa tuh kayak A, B, C, D, E, F gitu. Jadi susah, orang juga otak kita susah juga nyimpennya gitu. Iya. Kayak gitu. Mungkin itu tantangan dari sustainability communication ya Mas. Kayak kita tuh kayaknya butuh orang kreatif kayak Mas David nih. Aduh. Iya, karena PR pesan yang harus disampaikan tuh banyak banget nih kayak. Iya. Wah, dari misalnya dari penghematan penggunaan karbon di kantor gitu misalnya gitu kan. Itu kan poinnya dari A sampai Z banget. Betul. Gimana sih caranya gitu. Nah, kita butuh dukungan sih. Iya. Iya. Tapi kembali ke masalah itu ya Mbak ya. Tadi misalkan ada banyak poin A sampai B, C, D, E sampai Z gitu ya. Mungkin harus dipilih dulu nih poin yang paling ibaratnya yang paling prioritas gitu. Yang the strongest itu yang mana? Yang will get people's attention first. Nanti kalau orang udah kayak tertarik, dan disitulah kita masukin message yang poin A, B, C, D, G, H, I, J itu gitu. Jadi mereka lebih receptive karena mereka udah tertarik, and now they're finding out more gitu. Kembali ke situ. Nah, Mas, kuncinya di situ. Poin mana nih yang paling menarik dulu? Karena at the end of the day kan it's about ini ya, relevansi dari message kita. Iya. Kalau message-nya relevan, orang bisa relate, it's relatable to people, and then they will be interested to find out more gitu. Intinya gitu. Memang susah karena Karena kayak yang tadi Mbak bilang, pengen nih kita perlu ngasih tahu. Kalau cuma ngasih sepotong-sepotong nggak bakal lengkap gitu kan. Iya. Ya memang benar. Tapi intinya
di stagger. Hmm. Jadi kayak guerrilla gitu, di stagger, attack dengan the strongest point. Begitu orang masuk, nah kita Baru kasih, nih baru ini message. pesan-pesan edukasi Betul, panjangnya betul. gitu. Ada ini Oke, poin oke. yang lain loh gitu. Seperti itu sih. Gitu. Oh. Kembali ke kasus Slift tadi ya. Oke. Mungkin kayak Slift bisa berubah menjadi bayam gitu. Itu kan udah membuat masa sih orang mungkin ada curiosity-nya dibangun di situ. Baru kita kasih penjelasan Betul, setelah dia benar, tertarik gitu ya. Iya, benar. Seperti itu gitu. Menarik sekali. Ya cuma ya itu sih tantangannya Mas. Karena kalau misalnya kayak saci-saci gitu kan, kan itu banyakannya services yang menggunakan kan itu dari brand-brand atau industri untuk commercial purposes gitu kan. Nah sedangkan kan kalau di area communication for development, masih sedikit yang ibaratnya mengalokasikan budget atau merasa membutuhkan bantuan dari sisi kreatif. Oh tapi banyak agensi yang ini kok yang punya inisiatif, like pro bono initiative, like pro bono stuff untuk to help, kayak to help like initiatives like this gitu, atau initiatives yang problem-problem lainnya gitu. Jadi sometimes all you have to do is just ask gitu. You'll never know ya. You'll never know gitu. Iya. Karena memang dari Saatchi & Saatchi New York pun kita juga ada beberapa inisiatif. Maksudnya berbarengan dengan P&G ya sebagai sebuah company. Jadi memang kita sendiri juga Saatchi sendiri ada inisiatifnya juga gitu. Kembali ke isu apa yang mau kita kedepankan gitu. Isu apa yang mau kita highlight gitu. Ada nggak salah satu contoh your previous work yang mungkin ibaratnya kayak P&G tadi? Tentang apa sih kira-kira yang sifatnya ini? Ada ya, kayak ada satu brief untuk Columbia Journalism Review. It's about highlight problem ada bias in media reporting. Jadi tergantung dari ras atau umur dan beberapa faktor lainnya itu bisa menentukan kalau ada kejadian yang terjadi sama kita itu bakal dapat seberapa banyak media coverage. Nah, jadi ada report ada bias di situ, di sistem itu gitu. Karena memang di Amerika kan ada sering beberapa kasus orang hilang. Ya kan? Tapi dari trennya ini kenapa kalau orang hilangnya kulit putih dan wanita itu lebih banyak mendapatkan coverage dibandingin orang-orang yang ras lain, atau mungkin yang umurnya lebih dewasa, atau mungkin yang tidak sesuai dengan template tadi gitu loh. Jadi muda, wanita, berkulit putih gitu. Jadi kita mau highlight isu ini nih gitu. Ada bias dalam journalism gitu. Kalau nggak salah nama kampanyenya yang Are You Pressworthy ya? Yes, Are You Pressworthy. Mungkin nanti kita masukkan linknya supaya teman-teman kompas.com juga kebayang kampanyenya seperti apa. Nah itu tujuannya lebih meningkatkan awareness di masyarakat bahwa ada bias nih. Iya benar. Terkait dengan perbedaan ras atau gender gitu ya. Ras, gender, usia, lokasi gitu. Jadi ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan bias itu sendiri gitu. Oke. Jadi ada pesan yang ibaratnya hai media coba lebih inklusif. Betul. Jadi kita juga mengerti memang ada tuntutan untuk ibaratnya mendapatkan pemasukan segala macam, revenue untuk media itu sendiri gitu. Tapi ada juga loh tugas journalism itu tuh untuk ini kan, melaporkan semuanya. Tidak boleh ada ini gitu, nggak cuma boleh yang kira-kira ini bakal lebih populer nih, kira-kira karena ini perlu kita kedepankan, kan nggak seperti itu. Jadi kita mau bring awareness kalau ini
nyata gitu loh. This is happening in real life gitu loh. Oke. Seperti itu. Iya. Dan memang kan nggak banyak yang tahu sebenarnya. Jadi makanya kita bikin gimana sih caranya biar informasi itu tuh lumayan shocking buat orang gitu. Iya. Bentuknya interaktif ya Mas kalau nggak salah. Iya, bentuknya interaktif, betul. Karena kita mau kayak yang tadi aku bilang begitu orang memasukkan informasi mereka dan mereka dapat hasilnya itu beneran kayak jadi kalau seandainya saya ini kejadian sama saya cuma dapat media coverage-nya tuh cuma seperti ini gitu. Iya. Seperti itu. Kan kalau kembali ke dari yang awal saya bilang ya, itu kan relevan karena saya bisa memposisikan diri saya di kalau seandainya ini kejadian sama saya. Iya. Oke. Gitu. Ibaratnya ini adalah sebuah pesan yang serius. Iya. Aku kebetulan ngecek dulu nih, udah Oke, sempet iya. lihat gitu kan. Sempet masukin datanya nggak di website? Iya, jadi itu tuh kalau teman-teman kompas.com tertarik mencoba, ibaratnya kita tuh memasukkan data-data kayak misalnya umur kita berapa, jenis kelamin kita apa, dan kemudian kalau kita hilang, kira-kira ada berapa artikel berita yang ibaratnya menyorot kehilangan kita gitu. Nah, ibaratnya untuk pesan seserius itu yang ibaratnya itu kan meningkatkan kesadaran sosial ya. Betul. Kebayang nggak Mas kalau misalnya itu kayak menjadi sebuah artikel yang hai selama ini ada media bias Iya. Itu kan orang-orang yang kayak akan jadi selintas lalu dan nggak akan relate. Iya, benar. Ya jadi maksud aku emang lebih creativity tuh milimeter sih untuk mendukung pesan-pesan keberlanjutan itu. Jadi memang kan ini juga kita ngomongin topik yang berat ya. Topik yang berat karena pas kita research tentang ini dan kita kita tuh bantuin juga input datanya. Orang hilang, ras apa segala macem gitu. Jadi itu lumayan depressing juga gitu. Nah, jadi itu based on maksudnya datanya tuh emang real gitu ya? Real, itu real. Datanya kita punya satu tim banyak lah tim datanya itu yang mengumpulkan informasi tentang artikel orang hilang dan kita input tuh semuanya satu itu umurnya, rasnya, lokasi, terus semuanya kita input gitu. Jadi memang datanya itu beneran real. Nah kan memang dari awal kita challenge-nya itu kan gimana sih menyampaikan topik sesulit ini yang bisa menarik perhatian orang gitu. Kalau kayak tadi Mbak bilang kan kalau cuma dilaporin ya mungkin orang tinggal kayak apa sih nggak ini bukan gua kok, gua nggak hilang kok gitu ya kan. Iya Kan gitu kayak benar. ngapain sih gitu gua nggak hilang. Tapi gimana caranya we can grabs people attention gitu. Yang buat orang jadi tertarik gitu. Oke. Sangat inspiratif Mas. Aduh, terima kasih. Aduh, semoga Mas David nanti mau bantu-bantu lagi kasih inspirasi dan insight. Pasti. Iya, terima kasih banyak Mas waktunya siang ini. Terima kasih. Dari Bali Nusa Dua Convention Center, demikian Punggawa Lestari spesial FMF kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.